Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa setiap pergantian jam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, ini menunjukkan semakin dekatnya kematian. Dan siapa saja, baik itu manusia maupun hayawan yang lain, termasuk kita, pasti tidak bisa lepas dari kematian. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, bekal yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja kita tidak mengerti, kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana peringatan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Ini semuanya, baik itu manusia maupun hayawan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan al-ghurur, tipu daya saja. Jadi setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Juga perlu kita sadari bahwa setiap orang yang akan meninggal dunia pasti akan mengalami sakaratul maut, yaitu sakitnya ruh tatkala dicabut dari jasad. Di sakratul maut, siddatul maut, al-dhaibah bil akli bil maut, waqad waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minu tahid. Jadi setiap orang yang akan meninggal dunia pasti akan merasakan sakitnya nyawa dicabut dari jasad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahruj ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah wan nar. Di setiap orang yang meninggal dunia ini pasti akan mengetahui nanti hidup di akhirat, di surga atau di neraka. Ini pasti. Allah, ya Allah. Di setiap orang yang akan meninggal dunia akan diperlihatkan entah tempatnya nanti di surga atau di neraka. Kemudian makna daripada waja'at sakratul maut bil haq, di pada waktu sakaratul maut
Orang yang mengalami sakaratul maut ini akan diperlihatkan kebenaran agama yang benar, keimanan yang benar. Dan pada waktu itu juga orang-orang menyatakan iman, termasuk orang-orang non-muslim juga menyatakan iman. Tapi pada waktu sakaratul maut, iman atau pernyataan iman tidak akan diterima. Pada waktu sakaratul maut, iman tidak akan diterima kecuali sebelum sakaratul maut memang benar-benar sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada waktu sakaratul maut inilah kita harus mempertahankan iman kita, jangan sampai iman kita lepas. Faman juhyiha anin nar, faman juhyiha ubaida, barang siapa dijauhkan dari neraka. Sebab apa? Bitauhid wal amali soleh. Jadi apa sebab seseorang diselamatkan dari neraka? Pertama, bitauhid. Artinya bi'tiqadi annallah ta'ala wahidun la syarikalah. Allah ya Allah. Jadi iman sesungguhnya Allah wahidun satu, la syarikalah, tidak berteman, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai saudara. Inilah yang harus kita pertahankan, iman kita, percaya dengan adanya Tuhan, yaitu Allah, la syarikalah. Artinya orang-orang yang selamat di akhirat nanti yaitu orang-orang Islam. Nih. Yang kedua yang bisa menyelamatkan kita semuanya dari api neraka, amalun solihun, amal yang soleh. Amal soleh ini tidak akan diterima kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Agama apapun selain agama Islam, berbuat baik dengan siapa saja tidak akan mendapatkan balasan besok di akhirat. Mungkin di dunia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di akhirat tidak bisa. Sebab amal yang diterima Allah, syarat pertama adalah dilakukan orang-orang Islam. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Sholat ya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa, zakat, semuanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu ikhlas. Amal apa, sebaik apa amal itu, kalau tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala, justru mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa terhindar dari api neraka, yaitu iman kepada Allah, atau istilahnya orang Islam yang bisa terhindar dari api neraka. Yang kedua yaitu amal soleh. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bakhra bila safinah. Allah ya Allah. Barang siapa yang masuk kubur, artinya meninggal dunia tanpa bila zatin, tanpa bekal apa yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-amalu soleh, amal soleh.
Faka'annama raqibal bahra bila safinah. Jadi orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal amal soleh ini bagaikan orang menyeberang lautan tanpa kapal. Mau tidak mau harus tenggelam. Kalau sudah tenggelam, mau tidak mau butuh orang yang menolong. Yang bisa menolong yang jelas satu amalnya sendiri termasuk waladun soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini salah satu yang bisa menolong. Untuk itu kita harus mencetak putra putri kita menjadi putra putri yang solehah. Kita ajari anak-anak kita, cucu kita untuk membaca Al-Quran. Kita ajari untuk melaksanakan atau menjalankan sholat yang benar. Sebab anak-anak kita merupakan tanggung jawab kita yang nanti di akhirat akan dimintai Allah pertanggungan jawab. Kalau anak-anak kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal utusan Allah, tidak mengenal kitab Allah, ini yang akan rugi adalah kita semuanya. Sebab kita nanti tidak akan bisa masuk surga kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak kenal Allah, tidak kenal sholat. Sebaik apapun amal kita, kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Al-Quran, tidak kenal Allah, ini pasti yang tanggung jawab besok di akhirat adalah kita. Jangan harapkan kita masuk surga selama anak-anak kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal utusan Allah, tidak mengerjakan sholat dan sebagainya. Ini sebab nanti anak-anak kita yang soleh-solehah, yang akan mampu, yang bisa mendoakan kepada kita semua. Jadi otomatis dawuh Rasulullah mal maitu fi qabri illa kal gharik al mughawfis. Jadi orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang berada di alam kubur ini bagaikan orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Ini maka persiapan kita selama hidup di dunia ini harus benar-benar kita pikirkan untuk masa depan. Artinya untuk kehidupan kita besok di akhirat. Ini pertama. Wa udkhilal jannata faqad faz. Dan orang-orang yang terhindar dari api neraka akan dimasukkan dalam surga. Ini tujuan kita pertama. Sebab besok di akhirat tinggal dua pilihan, termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak. Kalau kita termasuk orang yang bahagia selamat di akhirat, otomatis tempatnya di surga. Kalau kita menjadi orang yang celaka, otomatis di neraka. Hanya dua pilihan. Nih. Wa mal hayatud dunya illa matul ghurur. Jadi kehidupan di dunia ini kehidupan hanya ghurur, tipu daya. Untuk siapa itu yang kehidupan ghurur? Fi haqqi man asarat dunya alal akhirah. Orang-orang yang memilih kehidupan di dunia mengalahkan kehidupan di akhirat, inilah termasuk orang-orang yang tertipu hidup di dunia. Kerja ya, tidak mengenal pagi, tidak mengenal malam, tidak memikirkan kewajiban-kewajiban termasuk sholat 5 waktu ditinggal karena hanya mengejar duniawi. Ini nanti termasuk orang-orang yang rugi.
Tapi bagi orang-orang yang memilih akhirat, dunia ini bahkan menjadi harta benda yang sangat bermanfaat. Artinya harta benda yang dimiliki di alam dunia ini akan dimanfaatkan untuk akhirat. Amma man talabal akhirah ya fa innaha ni'mal mata. Jadi orang-orang yang memilih kenikmatan akhirat, dunia ini termasuk nikmal mata, sebaik-baik harta benda. Harta bendanya digunakan untuk infak, digunakan untuk menolong fakir miskin dan sebagainya. Inilah orang-orang yang mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Jadi nikmal matiyah ad-dunya. Jadi sebaik-baiknya kendaraan untuk menuju ke akhirat adalah dunia. Harta yang dimiliki dimanfaatkan untuk meraih kenikmatan akhirat. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan Allah selalu membimbing kepada kita semuanya untuk menjalankan semua amalan-amalan yang diridhoi. Sekian saja, mudah-mudahan Allah selalu memberikan iman Islam kepada kita, sehingga iman Islam kita bawa sampai akhir hayat kita. Artinya kita menghadap Allah dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.